مرحبا يا نور العين، مرحبا طول الدور، مرحبا جد الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام، أما بعد. Makanya mohon maaf kalau Bapak Ibu ingat, dulu saya punya orang tua pernah bilang begini, Rahmatul Abror Zainuddin MZ dulu pernah bilang begini. Tidak tahu waktu di Aceh beliau pernah sampaikan ini apa tidak. Beliau pernah bilang begini, Bapak Ibu, ada dua amal yang nilai pahala sama timbangan dosa Allah tidak kasih tahu ini, Pak. Tapi di dua amal ini justru kita di fase ini, Pak, sering terkena dalam menyepelekan dan mengecilkan dua amal ini. Padahal di dua amal ini nilai pahala sama timbangan dosa Allah hendak kasih tahu, tapi kita sering terjebak dalam menyia-nyiakan dan mengecilkan dua amal ini. Kenapa saya angkat omongan orang tua saya ini, Bapak Ibu? Karena maaf, banyak dari kita, termasuk saya, Pak, termasuk saya, ibadah saya sama Allah itu, Pak, masih sebatas ibadah yang takut neraka, ingin masuk surga. Ibadah saya nih, insya Allah di sini sih sama. Ibadah kita nih, Pak, di fase ini, Pak, ibadah yang masih sebatas takut neraka, ingin masih masuk surga. Belum lagi tahapan ibadah kita, apakah dengan ibadah yang kita lakukan malam hari ini Allah ridho atau tidak? Bukankah kita hidup kalau tanpa dua hal ini rasanya sia-sia, Pak? Apa? Ridho Allah dan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul apa betul? Betapapun Bapak Ibu punya uang 2 miliar saat ini, 2 miliar, lagi PPKM seperti ini, 2 miliar banyak apa sedikit, Pak? Banyak. Tapi kalau Allah tidak ridho, saya yakin nggak akan enak itu rasanya 2 miliar. Apa buktinya, Sauki? Allah tidak ridho sama rezeki kita yang 2 miliar itu. Kau muda, Pak. Saya bilang tadi, suami istri bertengkar setiap saat. Di rumah sudah tidak ada lagi yang melakukan ibadah-ibadah. Di rumah sudah tidak ada lagi yang menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasul. Itu salah satu bukti Allah tidak ridho sama rezeki kita. Bukankah salah satu tanda yang menyebabkan kita malas untuk ibadah kepada Allah, Pak? Apa? Akibat terlalu banyaknya barang yang subhat masuk ke dalam diri kita. Jangan bicara haram ya, kita bicara subhat saja. Barang yang ragu-ragu tingkat kehalalannya banyak yang masuk ke dalam diri kita. Itu yang menyebabkan kita malas ibadah kepada Allah. 2 miliar Allah nggak ridho, nggak akan enak rasanya itu uang. Betul. Tapi walaupun kita di sini hanya punya 6 miliar, tapi kalau Allah ridho enak rasanya. Sekarang saya tanya,
2 miliar Allah tidak ridho, 6 miliar Allah ridho. Kira-kira enak mana? Ya 6 miliar lah. Cuma ngayal saja kok. Ngayal jangan tanggung-tanggung Pak, sekalian yang besar. Kenapa? Ini majelis ilmu Pak. Majelis ilmu, majelis yustajabu fihi doa. Ketika kita lagi ngayal punya uang 6 miliar, malaikat lewat angkat doa kita, bukankah Allah akan kabulkan kita punya uang 6 miliar tersebut? Amin. Tuh. Pertama, ridha Allah. Yang kedua, syafaatul uzmah dari baginda Rasul. Jadi kalau tanpa dua perkara ini sia-sia Pak kita tinggal di dunia ini. Ya, tapi baiklah. Karena ibadah kita masih sebatas takut neraka, ingin masuk surga. Makanya saya punya orang tua Rahmatul Abrar Ki Zainuddin MZ mengajarkan begitu. Ada dua amal di mana nilai pahala sama timbangan dosa Allah tidak kasih tahu, tapi kita sering terjebak dalam dua amal ini, menyepelekan dan mengecilkan, menyia-nyiakan dua amal ini. Apa? Pertama, amaliyah puasa. Bapak Ibu, puasa itu tidak ada Allah kasih tahu timbangan pahala. Silahkan Bapak buka kitab fikih setebal apapun. Silahkan Bapak tanya sama tengku, sama guru yang paling alim sekalipun bab pahala puasa. Insya Allah nggak akan ketemu Pak. Kenapa? Dalam Al-Quran panggilan untuk orang berpuasa apa Pak? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang dipanggil orang yang beriman. Kenapa? Karena keimanan ini tidak ada timbangannya Pak. Yang kedua, diambil dari hadis qudsi. Allah berfirman, asyamu li wa ana ajzibih. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Ada enggak kira-kira timbangan pahala Allah bicarakan di sini Pak? Ini maaf Pak. Ibadah-ibadah lain Allah kasih tahu Pak timbangannya. Makanya kita berlomba-lomba dalam ibadah itu. Salat berjamaah pahalanya 27 kali lebih baik daripada salat sendiri. Betul? Salat isya berjamaah mereka akan diberikan kebaikan laksana mereka melakukan salat selama setengah malam penuh. Orang yang melakukan salat subuh berjamaah maka mereka akan diberikan kebaikan laksana menghidupkan salat selama 1 malam penuh. Makanya mau tuh Pak kita ngikut datang ke Masjid Agung menghidupkan sholat berjamaah. Kenapa? Pahalanya jelas. Sedekah. Jelas sedekah Pak. Apa pahala sedekah itu? Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebaikan, maka Allah akan ganti dengan 10 kali lipat. Allahu Akbar. 1 berbalas 10. Betul. Ada teman saya Bu ya. Teman saya ini dari, alhamdulillah saya punya kawan macam-macam tingkahnya Bu ya. Ada yang sekuler, ada yang liberal, bahkan ada yang ateis. Satu hari kawan saya yang sekuler ngomong sama saya, Soki, kenapa Bang? Ternyata Allah itu pelit ya. Wah, saya bilang, wih, kok abang bisa berani ngomong Allah itu pelit Bang? Loh iya terbukti kan Soki. Maksudnya tadi kan kamu sampaikan man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebaikan Allah akan lipat gandakan 10 kali lipat. Masa cuma dibalas 10 sih Soki? Berarti kan Allah pelit Soki. Bukankah Allah maha kaya? Kok cuma dibalasnya 10? Oh, masalah ini saya bilang. Saya bilang sama beliau begini, abang salah mengartikannya ayat ini, saya bilang. Makanya dalam pengertian ayat ini nggak boleh lewat juga dari hadis. Dan untuk memahami hadis itu juga nggak boleh lewat juga dari ijma.
Dan untuk memahami ijma maka kita perlu kiasnya para ulama, saya bilang. Kenapa dalam Al-Quran Allah membalas 10 bang, saya bilang? Karena sungguh Allah maha mengetahui kadar keimanan kita makhluknya. Ini maaf Pak, maaf sekali maaf. Keimanan kita nih Pak, ini masih sebatas keimanan model pedagang pasar Pak. Yang kalau dia mengeluarkan sesuatu, kali-kali aja saya untung. Tuh iman kita masih kayak begitu Pak. Kali-kali aja saya untung. Ketika kita ngeluarin sedekah, ya kali-kali aja Allah kasih saya 10 kali lipat. Kali-kali untungnya. Iya. Sesuai zonder calo. Di mana-mana calo itu kan jatahnya kan 10%. Iya. Sesuai Pak. Karena iman kita iman pedagang. Tapi kalau kita mau belajar dari baginda Rasul sendiri, baginda Rasul menyatakan orang yang sekali melakukan kebaikan maka pahalanya akan dilipat gandakan mi'ata marrah, 100 kali lipat. 1 berbalas 10. Masih kurang? Tenang Pak, baca dari riwayat Sayyidina Utsman bin Affan, di mana satu kebaikan Allah akan lipat gandakan alfu marrah, 1000 kali lipat. Kalau 1000 kita masih kurang juga, tenang Pak, ini baru dapat bonus dari Allah. Ketika Allah yang sudah kasih bonus, apa bonus Allah? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan nambahin kepada siapa saja yang dikehendaki. Jadi kenapa kita masih takut untuk berbuat kebaikan? Kenapa kita masih ragu untuk mengeluarkan harta kita di jalan Allah? Harta yang kita keluarkan di jalan Allah itu nanti yang akan jadi harta kita sesungguhnya. Ya sekarang saya tanya dah, di Masjid Pasai ini saya tanya, tapi tolong jawab jujur. Yang laki tolong jawab jujur, mau? Boleh saya tanya? Tapi jawab jujur, mau? Baik, saya tanya. Ketika hari Jumat, kan kita orang laki sholat Jumat ya? Sholat apa tidak? Sholat. Yang sholat. Iya yang sholat. Sholat. Masuklah kita ke Masjid Pasai. Masjid-masjid kita itu biasa sebelum ada khotib naik ke mimbar, ada sholawatan, kotak lewat. Iya kan? Nah, kita sadar Pak, di kantong kita nih ada duit 50, 20, 10, 5.000, 2.000. Berapa yang kita masukin ke kotak? Nah ya sudah nggak usah lama-lama lagi. Betapa 2.000 itu Pak di dalam masjid besar harganya. Tapi begitu kita keluar masjid Pak, duit 50.000 itu nggak akan jadi apa-apa ketika kita sudah di luar masjid. Kita lupa yang 2.000 itulah harta kita sesungguhnya. 2.000 udah sedekah 2.000 pengen masuk sorga. Sorga mana 2.000 Pak? Ini pelecehan nama sorga nih Bapak nih. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tuh, sedekah jelas timbangan pahalanya. Santuni yatim. Oh, jelas santuni yatim, Pak. Apa pahala santuni yatim itu? Dalam hadis baginda Nabi menjelaskan, mengingatkan apa? Ana wa kafilul yatama kahatin. Aku dan penyayang anak-anak yatim itu seperti 2 jari ini, dempet bareng, ndak misah nanti di dalam surga. Siapa yang ndak pengen sama baginda Nabi di dalam surga? Betul. Makanya mau tuh Pak, kita santuni yatim tuh, walaupun cuma di bulan Muharram saja, setahun sekali nyantunin yatim, kita masih mau tuh Pak. Kenapa? Pahalanya jelas. Sama Nabi di dalam surga. Siapa yang nggak ingin bersanding sama Nabi di dalam surga nanti? Betul. Haji, apalagi haji. Pahala haji mabrur itu
laisa jazaa'un illal jannah. Tidak ada pahala haji mabrur balasannya kecuali surga. Makanya mau tuh Pak, kita keluarkan duit banyak besar, kita antri sekian tahun. Begitu tahun ini mau berangkat ditunda karena Covid. Insya Allah tahun depan berangkat. Apa enak di sana berjubel dengan jutaan orang di tanah suci Pak. Tapi kenapa kita mau melakukan itu? Karena pahalanya jelas, surga balasannya. Betul? Oke. Tapi puasa Allah tidak kasih tahu seberapa besar pahala puasa. Makanya berapa banyak dari kita yang ketika melakukan ibadah puasa kemarin sudah dibaca sama baginda Rasul lebih dari 14 abad yang lalu. Masya Allah. Baginda Nabi sudah mengingatkan. Apa sabda baginda Nabi lebih dari 14 abad yang lalu tentang orang berpuasa? Kam min so'imin. Berapa banyak nanti umatku yang ketika melakukan puasa tidak mendapatkan kebaikan apapun illal ju' wal atas, kecuali hanya sebatas menahan lapar dan hausnya saja. Artinya apa Bu? Puasa sih puasa, tapi ngomongin tetangganya tetap jalan terus. Ada yang kayak begitu di sini? Ada apa tidak? Yang mana? Di sini nggak ada. Di Jakarta banyak. Di Jakarta, di sini sih nggak beda. Baik, itu yang pertama, ibadah yang tidak ada timbangan pahala. Syauki, kan kita masih bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang, Syauki. Oh, apakah Ramadan itu tidak akan pernah datang lagi, Syauki, sehingga kita harus memaksimalkan ibadah puasa kita? Bapak Ibu, yang namanya Ramadan pasti tetap akan kembali ke dunia ini. Pertanyaannya adalah, apakah kita masih bisa ketemu di Ramadan yang akan datang? Bukankah kalau kita mau sadar, hidup kita ini masih sebatas tahu-tahu saja? Percaya apa enggak? Hidup kita masih sebatas tahu-tahu Pak. Ya Allah, baru selesai sholat zuhur, tahu-tahu asar udah. Hidup kita tuh Pak. Itu si fulan, saya taunya masih anak kecil. Tahu-tahu udah punya anak kecil sekarang. Hidup sebatas tahu-tahu. Berapa banyak kita bulan Ramadan kemarin yang punya kawan yang puasa sholat tarawih masih bisa bareng. Ternyata saat ini sudah tidak ada lagi di samping kita. Jadi saya berharap Bapak Ibu, khususnya untuk diri saya pribadi, kalaupun Allah kasih kita panjang umur nanti, amin, ketemu di bulan Ramadan yang akan datang, amin, kita jadikan Ramadan nanti sebagai Ramadan terbaik yang pernah kita lakukan dalam hidup kita. Setuju? Baik, itu yang pertama. Sampai jam berapa ngaji di masjid ini? Baik, itu yang pertama, amalia yang tidak ada timbangan pahala, tapi kita sering terjebak dalam melakukan perbuatan sia-sia. Yang kedua, diajarkan sama guru saya apa? Sama orang tua saya, amalia yang tidak ada timbangan dosa. Wallahu akbar. Tapi kita di sini Pak juga sering kena Pak amalia ini Pak. Apa amalia yang tidak ada timbangan dosa itu? Kufur nikmat. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau dosa-dosa lain Allah kasih tahu Pak tingkatan dosanya Pak. Ini maaf sekali maaf.
Zina. Allah kasih tahu dosa zina. Apa dosa zina itu? Orang yang sekali melakukan perbuatan zina, nanti mereka pelaku zina itu akan direbus dalam neraka selama 40 tahun lamanya. Di mana satu hari di akhirat itu rasanya laksana 1000 tahun kita di dunia ini. Nah, kan jadi mudah tuh ngitungnya Pak. 1 dikali 365 dikali 40 dikali 1000. Itu yang baru sekali zina. Kalau yang langganan zinanya, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jelas tuh. Riba, orang yang senang menggunjing sesama saudara muslimnya. Apa dosa ghibah itu? Orang yang senang menggunjing sesama saudara muslimnya, dalam hadis baginda Nabi dijelaskan bahwa mereka laksana memakan bangkai saudaranya sendiri. Dalam Al-Quran, orang yang melakukan perbuatan ghibah nanti di neraka, mereka yang senang melakukan ghibah akan diberikan makanan dari buah yang bernama zakum. Zakum itu buahnya kecil, tapi durinya keluar, Pak. Yang mau tidak mau kita harus makan, Pak. Kenapa? Nanti di yaumil mahsyar, yang namanya ruh dan jasad itu akan bersatu lagi. Maka nanti di yaumil mahsyar itu kita akan merasakan lagi sifat-sifat manusiawi kita. Kita akan kelaparan, kita akan kehausan, kita juga akan merasakan yang namanya ketakutan. Yang mau nggak mau kita harus makan itu Pak, karena kita merasakan lapar. Yang ketika kita makan itu buah khuldi, buah zakum itu, hancur luluh tenggorokan kita dibuatnya. Jelas dosa kita. Tapi kufur nikmat Pak, Allah tidak kasih tahu seberapa besar dosa kufur nikmat. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur maka aku akan tambah nikmatku, kata Allah. Wala in kafartum, tapi apabila kalian kufur, orang Pace Aceh, akan nikmat-nikmat yang aku berikan, ingat baik-baik, inna azabi la syadid, sungguh azabku sangat pedih adanya. Allahu Akbar. Allah tidak kasih tahu Bapak Ibu seberapa besar pedih azab Allah tentang kufur nikmat. Tapi kalau kita mau ngambil tamsil, mau ngambil contoh, apakah bisa lebih hebat dari zina atau justru lebih rendah daripada ghibah? Begini saja, pakai contoh saja dah. Pakai contoh, lebih mudah-mudahan dipahami ya. Umpama satu hari saya ditelepon sama ketua DKM, Soki, siap ketua, mulai besok kamu kerja ya di masjid. Baik ketua, gaji kamu 1 bulan kami kasih 1 juta rupiah. Oh baik ketua. Belum kerja pun hati saya sudah tenang. Kenapa? Saya mau rajin, saya mau malas kerja. Gaji saya 1 bulan 1 juta. Tapi umpama Buya cuma telepon, Soki, besok kau bantuin di masjid Pase ya. Soal gaji jangan kamu pikirin, saya yang akan kasih. Nah. Belum kerja pun hati saya sudah khawatir, Pak. Kenapa? Kalau saya rajin bisa lebih besar dari yang 1 juta. Tapi kalau saya malas, mungkin saya bisa nggak dikasih sama sekali. Nah kufur nikmat begitu Pak. Karena kita sering melalaikan Allah, betapa Allah nggak pernah kasih tahu seberapa besar dosa kufur nikmat ini. Saya tanya sekarang, Bapak Ibu, dalam hidup kita sehari-hari di Pase ini Pak, saya tanya, lebih sering manakah Pak? Syukur kita kah atau justru kufur kita kah? Saya tanya, tolong jawab. Lebih sering banyak syukur kita atau kufur kita?
syukur. Alhamdulillah. Kalau memang syukur kita lebih banyak, wajib kita ucapkan alhamdulillah. Tapi Bapak Ibu yang hadir malam hari ini mau tahu hitungannya, apakah kita benar lebih banyak bersyukur? Mau tahu? Mau tahu enggak? Baginda Nabi mengajarkan hasibu qabla an tuhasabu. Biasakan kita ngitung amal kita di dunia ini, Pak, sebelum nanti Allah yang ngitung kita. Kalau tadi Bapak Ibu bilang lebih banyak syukur saya, baik. Sekarang saya tanya, mau saya ajarin hitung-hitungannya? Mau? Baik, kita belajar berhitung lagi, Pak. Dari waktu yang 24 jam yang Allah berikan kepada masing-masing kita di sini. Ini kan kita semua jamaah dikasih waktu sama Allah kan 24 jam ya. Betul? Coba saya tanya, yang 23 jam angkat tangan. Ada? Enggak ada? Oh baik. Berarti sepakat kita. Waktu yang Allah berikan 24 jam. Mulai dari kita bangun tidur, Pak, sampai kita tidur kembali, Bu. Bahkan tidur itu sendiri bagian dari nikmat Allah kan. Tapi sudah berapa puluh kali Allah ingatkan dalam Al-Quran, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa banyak nikmat-nikmat Allah yang sering kita dustakan. Bahkan tidur itu sendiri bagian dari nikmat Allah, tapi sering kita tidak bersyukur atas Allah yang sudah Allah berikan kita untuk bisa tidur. Masih tidak percaya? Baik. Dari 24 jam mari kita pecah menjadi beberapa bagian. Menurut ilmu kedokteran, waktu normal untuk beristirahat itu kan 8 jam. Betul ya? Baik. Kita potong 8 jam pertama, buang. Menurut ilmu profesional juga, waktu bekerja untuk masyarakat Aceh ini di kantor itu 8 jam di luar jam istirahat. Lebih dari 8 jam maka hitungannya sudah lembur masuknya. Iya kan? Sepakat? Baik. Kan sudah kelihatan tuh, Pak. 8 jam pertama untuk istirahat, 8 jam kedua untuk bekerja. Kan masih ada 8 jam terakhir. Maaf Bapak Ibu, seharusnya kalau kita benar mau adil kepada Allah, kan yang 8 jam ini kita gunakan buat ibadah kepada Allah, menumbuhkan rasa syukur kita dengan melakukan ibadah kepada Allah. Tapi berapa banyak dari 8 jam ini kita maksimalkan buat ibadah kepada Allah? Anggap, maaf sekali, insya Allah orang Pasir di sini untuk ibadah sholat 5 waktu, walaupun nggak berjamaah, tapi nggak akan pernah ketinggalan. Amin. Saya tanya, orang di Pasir ini sekali sholat berapa lama? 20 menit. Lama Pak. Kelamaan. 10 menit masih kelamaan. 5 menit aja doa apa sudah bisa kebaca Bu. Rata-rata kita sholat itu Pak 3 menit setengah. Malah teman saya ada sholat 1 menit setengah Pak. Udah hafal katanya. Tapi baik, saya ikutin Bu ya. 5 menit. Anggaplah 5 menit. 5 kali 5 25. Mau hitungan 10 menit? Baik, saya hitungin 10 menit. 10 kali 5 baru 50 menit. Soki kan ibadah kan gak harus di atas sejadah. Baik. Terus apa lagi yang kita lakukan sehari-hari? Kan kita baca itu Al-Quran. Baik. Orang Aceh kalau baca Al-Quran sehari nyampe 1 juz. Sampai? Alhamdulillah kalau sampai 1 juz. Baik. Sekarang saya tanya, 1 juz kita membaca Al-Quran itu berapa lama? Kalau yang biasa-biasa membacanya dan belum lancar itu sekitar 1 jam lewat. Anggap 1 jam. Yang sudah lancar itu setengah jam rata-rata. Tapi baik kita hitung 1 jam lagi.
Baru 1 jam 50 menit. Soki, kan kita silaturahmi juga. Silaturahmi kan bagian dari ibadah. Ibadah nggak harus di atas sejadah. Baik, kita hitung lagi. Silaturahmi rata-rata orang Aceh itu berapa lama? Kita main ke rumah teman berapa lama? 1 jam. Baik, walaupun 1 jam kalau mau bicara jujur udah kelamaan Pak. Itu 1 jam kalau nggak tamunya yang capek, tuan rumahnya yang mengusir nggak enak. Tapi baik, 1 jam. 2 jam 50 menit. Masih ada sisa 5 jam 10 menit. Pantas Allah ulang-ulang dalam surah Ar-Rahman sebanyak 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa banyak nikmat-nikmat Allah yang sering kita dustakan. Makanya kalau Bapak Ibu ingat lagi, saya punya orang tua dulu sering mengungkapkan begini. Nikmat itu baru akan terasa ketika sudah mulai berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Baru terasa nikmat. Saya ulang, nikmat itu akan terasa, baru akan terasa ketika sudah mulai berkurang atau hilang sama sekali. Maaf, kita baru bisa merasakan nikmatnya tidur di saat mata kita lagi tidak bisa tidur. Betul. Kita masih bisa merasakan nikmatnya makan di saat gigi kita yang buat mengunyah ini lagi sakit gigi. Tapi di saat nikmat itu masih ada, pernahkah kita bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita? Nikmat tidur, nikmat berkunyah, bahkan nikmat untuk kita bisa bernafas. Masya Allah. Nih Pak, nih maaf nih Pak, kita hitung dari bernafas saja Pak. Saya punya Umi, kurang lebih 4 bulan kemarin sudah wafat. Umi Haja Siti Khalilah binti Haji Ayub. 2 bulan sebelum beliau wafat itu, beliau sudah mulai intens menggunakan oksigen. Oksigen ukuran 5 kilo itu, anggaplah biar nanti mudah ngitungnya 100.000. 100.000 5 kilo Pak. Itu durasinya dipakai itu kalau aktif 1 jam saja. Baik. Tabung oksigen ukuran 5 kilo 1 jam 100.000. Kita bernafas sehari 24 jam. Berapa yang kita butuh tabung? 2.400.000. Baik. Dikali selama 1 bulan, hampir 80 juta untuk bernafas. Dikali dari semenjak kita lahir sampai sekarang. Apakah kita sering bersyukur atas nikmat oksigen yang Allah berikan kepada kita? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bahkan untuk bersyukur atas nafas yang Allah berikan kepada kita, kita nggak sanggup untuk melakukan itu. Ya, jadi mumpung kita masih ada di dunia ini Pak, layar masih terkembang lebar, ladang amal masih banyak yang kita tanam, pintu taubat masih terbuka lebar-lebar. Ayo kita mulai dari nanti malam ini. Kita mulai nanti malam ini Pak, ketika kita semua hendak naik ke pembaringan masing-masing, tanyalah kepada hati kita yang sering lalai ini. Wahai hati yang sering lalai, hari ini lebih banyak manakah syukur sayakah atau justru kufur sayakah? Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin yang berbahagia, dalam rangka meningkatkan kembali rasa syukur kita kepada Allah, malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, ya, malam hari ini saya bersama adik-adik, jangan bubar dulu Pak Bu, jangan biasakan bubar pengajian sebelum ditutup pakai doa, karena justru disitulah keberkahan dari acara ini. Ya, saya bilang malam hari ini
saya beserta adik-adik dari komunitas Riau Indonesia Mengaji datang ke hadapan Bapak Ibu membawakan proposal investasi akhirat. Ini loh investasi akhirat cerdas, Pak. Investasi tercerdas yang pernah ada di dunia ini. Kenapa saya berani bilang ini investasi akhirat yang paling cerdas? Tanpa kita sadarkan, tanpa kita sadari, saldo akhirat kita akan menggembung adanya lewat investasi wakaf Al-Quran ini. Kok bisa, Sauki? Karena dalam Islam diajarkan orang yang membantu orang lain melakukan kebaikan, pahalanya sama seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Betul kan ya? Baik. Orang yang membaca Al-Quran itu pahalanya dijelaskan dalam hadis baginda Nabi apa? Orang yang membaca Al-Quran itu pahalanya 1 huruf 10 kebaikan. Laisa alif lam mim harfun. Alif lam mim itu bukan harfun dalam baginda Nabi, dalam hadis baginda Nabi. Walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Bayangkan Bapak Ibu, bagaimana investasi akhirat kita yang ketika nanti Al-Quran yang Bapak Ibu wakafkan itu akan dibaca oleh para mata-mata jernih penghafal Al-Quran, yang tanpa kita sadarin investasi rekening akhirat kita sudah menggelembung adanya. Bukankah ada 3 perkara yang wajib yang wajib memberikan syafaat? Apa? Pertama tadi bilang syafaatul uzmah dari baginda Rasul. Tapi syafaat baginda Nabi ini ada syarat ketentuan yang berlaku. Apa syaratnya untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi? Pertama, memperbanyak sholawat. Yang kedua, menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasul. Maka insya Allah kita akan mendapatkan syafaat baginda Nabi. Amin. Tapi kita kan harus sadar diri. Jangankan kita sholat tahajud, Pak. Bahkan untuk menghidupkan sunnah, menebarkan salam pun rasanya kita ini sudah malas. Bukankah Nabi mengajarkan itqus salam, tebarkan salam di antara kita? Berapa banyak dari kita ketemu sesama kita ini mengucapkan Assalamualaikum, apa kabar? Itu yang diajarkan Nabi. Berarti ya syafaat baginda Nabi peluangnya 25%. Baik. Yang kedua, yang wajib memberikan syafaat itu apa? Yang kedua, yang wajib memberikan syafaat itu anak yang menghafal Al-Quran sebanyak 30 juz, 114 surah, 6.600 sekian ayat. Kenapa? Anak yang menghafal Al-Quran mendapatkan kehormatan dari Allah itu bisa memberikan syafaat kepada keluarganya, 4 ke atas dari dirinya dan 4 ke bawah dari dirinya. Jadi dari dirinya nih Pak, kita punya anak, orang tuanya, kakeknya, uyutnya. Ke bawah anaknya, cucunya, cicitnya. Tuh, orang yang mempunyai anak penghafal Al-Quran maka berhak memberikan syafaat kepada orang tuanya. Alhamdulillah. Tapi kita harus tahu diri, anak kita ada yang hafal Quran atau tidak. Kalau tidak ada anak kita penghafal Al-Quran, maka dari yang ketiga lah kita berharap apa? Syafaat dari Al-Quranul Karim. Kenapa? Al-Quran mengajarkan, baginda Nabi mengajarkan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca itu Al-Quran. Sungguh Al-Quran nanti di yaumil mahsyar akan datang memberikan syafaat bagi para sahabatnya. Sahabat Al-Quran itu baik yang membaca Al-Quran maupun yang menghidupkan Al-Quran di tengah-tengah dalam kehidupannya. Ini loh investasi akhirat.
Dan dalam nanti sistem donasi kita dan donasi kita berharap jamaah ini ayo dalam rangka meningkatkan kembali rasa syukur kita kepada Allah. Berapa banyak sudah harta yang Allah berikan kepada kita, maka kita juga harus berbuat sebaliknya. Kenapa? Dalam Al-Quran diajarkan intan surullaha yansurkum. Kalau kita tolong agamanya Allah, maka niscaya Allah pun akan nolongin kita. Ketika Allah yang sudah menolong kita Bapak Ibu, maka jangan cuman urusan dunia Pak. Insya Allah sampai akhirat pun kita tetap butuh pertolongan Allah Subhanahu